Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyifa Fadila Putri dengan NIM 102042400002 dari kelas S1 SIKJ 2402 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan basis data dan normalisasi data transaksi penjualan tos serba. Yang pertama masuk kepada Entity Relationship Diagram. Berikut adalah diagram dari transaksi penjualan di tos serba. IRD ini membantu menjadikan data lebih terorganisir dengan mendefinisikan hubungan antar entitas agar database tidak terlalu banyak menyimpan data dengan menyimpan data hanya sebanyak sekali agar tidak terjadi redundansi data dan lainnya. Selanjutnya masuk kepada penjelasan entitas dan atribut. Terdapat entitas kuat dan entitas lemah. Yang pertama ada entitas kuat, yaitu entitas yang memiliki atribut kunci atau primer key yang unik dan berbeda-beda pada setiap nomor atau ID. Nah, dalam entitas kuat ini terdapat 5 entitas. Yang pertama itu ada entitas kategori 002, yang dimana di dalamnya ada atribut ID kategori sebagai primary key, lalu ada atribut nama kategori untuk menyimpan nama kategori produk seperti makanan instan, minuman, dan lainnya. Selanjutnya ada entitas produk 002 yang dimana terdapat atribut ID produk sebagai primary key. Lalu ada atribut nama produk untuk menyimpan nama produk seperti Popme, Sunlight, dan lainnya. Selanjutnya ada atribut harga, berisikan harga dari masing-masing produk. Lalu ada atribut ID brand yang merupakan foreign key yang akan menghubungkan data produk dengan brand. Lalu ada atribut ID kategori sebagai foreign key juga yang akan menghubungkan data produk dengan kategori produk. Lalu yang ketiga ada entitas brand 002 yang dimana terdapat atribut ID brand sebagai primary key, atribut nama brand untuk menyimpan nama brand seperti Indofood, Nestle, dan lainnya. Keempat ada entitas transaksi 002 yang dimana memiliki atribut seperti ID transaksi sebagai primary key, lalu waktu transaksi untuk menyimpan waktu transaksi konsumen atau pembeli yang mencakup tahun, bulan, tanggal, dan waktu transaksi. Lalu ada atribut ID konsumen sebagai foreign key yang akan menghubungkan data konsumen dengan transaksi. Dan yang terakhir ada entitas konsumen 002 yang dimana terdapat atribut ID konsumen sebagai primary key dan atribut nama konsumen, berisikan nama konsumen. Selanjutnya terdapat entitas lemah, yaitu entitas yang tidak memiliki kunci utama atau primary key. Dan kunci utama ini perlu berisi kunci asing atau foreign key untuk menghubungkannya dengan entitas kuat. Di sini hanya ada satu contoh, yaitu entitas detail transaksi 002 yang dimana terdapat atribut ID produk sebagai foreign key yang akan menghubungkan data produk dengan detail transaksi. Lalu ada atribut total yang dimana berisikan total harga dari pembelian produk. Untuk cara penghitungannya adalah kuantitas kali harga produk. Lalu ada atribut kuantitas yang dimana berisikan kuantitas atau jumlah dari barang yang dibeli. Lalu ada atribut ID transaksi sebagai foreign key yang menghubungkan data detail transaksi dengan transaksi. Selanjutnya terdapat relasi. Relasi pada Entity Relationship Diagram merupakan hubungan antara dua atau lebih entitas yang menunjukkan bagaimana data dalam sistem saling berhubungan. Nah, di sini ada hubungan antar entitas kategori 002 dan produk 002, yaitu one to many, di mana satu kategori dapat memiliki banyak produk. Tetapi setiap produk hanya termasuk ke dalam satu kategori. Lalu ada entitas brand 002 dan produk 002, one to many, yang dimana satu brand ini hanya dapat memiliki banyak produk, tapi setiap produk ini cuma bisa berasal dari satu brand. Lalu ada entitas konsumen 002 dan transaksi 002, yang dimana kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu konsumen dapat melakukan banyak transaksi, tapi setiap transaksi hanya dilakukan oleh satu konsumen. Lalu ada entitas transaksi 002 dan detail transaksi 002 yang dimana kardinalitasnya adalah one to many, yaitu satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi karena banyak produk yang dibeli oleh konsumen, tetapi setiap detail transaksi ini hanya terhubung dengan satu transaksi. Dan yang terakhir ada entitas antara produk 002 dan detail transaksi 002, yang dimana kardinalitasnya pun juga satu N atau one to many, yang dimana satu produk ini dapat muncul dalam detail transaksi yang berbeda-beda, tetapi setiap detail transaksi hanya terhubung dengan satu produk.
Selanjutnya terdapat tipe kardinalitas, yang dimana kardinalitas ini merupakan hubungan antar satu entitas terhadap entitas lainnya dalam suatu relasi yang dapat membantu dalam menentukan struktur tabel dan hubungan antar tabel. Pada entity relationship diagram Beli Seru 002 terdapat satu tipe kardinalitas, yaitu one to many. Satu entitas ini dapat berhubungan dengan banyak entitas lain. Seperti dalam ERD ini, konsumen dapat melakukan lebih dari satu transaksi, begitupun juga dengan yang lainnya. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu relational model. Berikut adalah hasil dari relational model yang dibuat di MySQL Workbench. MySQL Workbench ini membantu proses visualisasi dari entity relationship diagram dengan hubungan antar tabel agar struktur database ini dapat dengan mudah dipahami dan memastikan bahwa tidak ada redundansi data. Nah, untuk hasil dari transformasi entitas dan atribut, yang pertama terdapat tabel kategori 002 yang dimana atributnya adalah ID kategori dan nama kategori, primary key-nya adalah ID kategori, lalu ada tabel produk 002 yang dimana atributnya ada ID produk, nama produk, harga, ID kategori, dan ID brand. Primary key-nya adalah ID produk, sedangkan foreign key-nya ada ID kategori dan ID brand. Lalu ada brand 002 yang dimana atributnya adalah ID brand dan nama brand, primary key-nya ID brand. Lalu transaksi 002 untuk atributnya ada ID transaksi, waktu transaksi, dan ID konsumen. Primary key-nya ada ID transaksi, foreign key-nya ID konsumen. Lalu konsumen 002 atributnya ID konsumen, nama konsumen, primary key-nya ID konsumen. Dan untuk detail transaksi 002 atributnya merupakan ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total. Foreign key-nya ID transaksi dan ID produk. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3 yaitu DDL dan DML. DDL yaitu Data Definition Language dan DML Data Manipulation Language. Pertama masuk ke dalam script DDL atau Data Definition Language. Berikut adalah scriptnya. Lalu untuk penjelasan dari si DDL ini sendiri, DDL ini atau Data Definition Language merupakan perintah yang berfungsi untuk membuat atau mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur objek dalam database. Nah, yang pertama itu ada create, yang dimana create ini digunakan untuk membuat objek baru dalam database. Nah, pada MySQL Workbench, create ini dapat digunakan untuk membuat database, tabel, dan sebagainya. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada alter yang dimana digunakan untuk memodifikasi struktur objek yang sudah ada di dalam database. Nah, contohnya adalah seperti berikut, yang dimana di sini saya melakukan proses merubah dengan menambahkan atribut stok pada tabel entitas produk 002. Lalu, guna dari describe ini adalah untuk melihat si struktur tabel seperti gambar berikut. Nah, berikut adalah struktur yang telah ditambahkan. Selanjutnya masuk ke dalam drop, yang dimana drop ini digunakan untuk menghapus objek yang sudah tidak diperlukan lagi dari database secara permanen. Nah, contohnya adalah sebagai berikut, yang dimana ini merupakan proses dari penghapusan atribut stok pada tabel entitas produk 002. Lalu, guna dari describe ini pun sama seperti sebelumnya, yaitu untuk melihat si struktur tabel seperti gambar. Selanjutnya masuk ke DML, Data Manipulation Language. Berikut adalah scriptnya. Selanjutnya, penjelasan dari DML, Data Manipulation Language. DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi. Contohnya seperti menambah, mengubah, menghapus data di dalam database. Yang pertama ada select, yang dimana select ini digunakan untuk menampilkan data dari satu atau beberapa tabel dalam database. Nah, contohnya seperti berikut, yaitu proses penampilan tabel entitas dari detail transaksi 002. Selanjutnya adalah update, yang dimana update ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Nah, di sini perintah set ini digunakan untuk menetapkan nilai. Contohnya harga pada produk 002 dan where ini digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi. Contohnya dari ID produk saya memilih ID 404. P04. Selanjutnya adalah delete atau delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus satu atau beberapa baris data dari tabel berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya,
berikut proses dari penghapusan data pada detail transaksi 002, di mana where digunakan untuk memfilter data berdasarkan kondisi. ID transaksinya T02 dan produknya P04. Nah, hal ini dilakukan dengan hapus data-data child atau table yang memiliki foreign key terlebih dahulu sebelum menghapus data parent atau tabel yang direferensikan. Lalu yang terakhir ada insert. Nah, insert ini sebenarnya digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, insert ini digunakan untuk menambah data kategori penjualan. Nah, contohnya pada kategori 002 ini. Begitupun dengan yang lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam bab 4, yaitu normalisasi. Yaitu ada normalisasi data transaksi. Berikut adalah UNF atau Unnormalized Form-nya. Lalu selanjutnya adalah first normal form, yang dimana syarat dari satu NF ini merupakan setiap kolom ini harus memiliki nilai tunggal, lalu memiliki nilai yang sama, dan setiap baris harus unik atau memiliki primary key. Data ini sudah memenuhi bentuk satu NF karena setiap kolom hanya memiliki nilai tunggal, jenis datanya sama, tapi walaupun tidak ada primary key-nya, kombinasi ID transaksi dan ID produk ini dapat menjadi primary key. Selanjutnya masuk ke 2NF, yaitu second normal form, yang dimana terdapat tabel konsumen 002, produk 002, transaksi 002, dan detail transaksi 002, yang dimana 2NF ini syaratnya adalah harus memenuhi dari 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial atau semua atribut non-key-nya ini harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, kalau kita lihat dari data ini, jika kita menggunakan ID transaksi, ID produk sebagai primary key, maka nama konsumen, ID konsumen, waktu transaksi itu bergantung dengan ID transaksi, yaitu ada ketergantungan parsialnya. Lalu ada nama produk dan harga produk itu pun juga bergantung pada ID produk. Selanjutnya terdapat third normal form atau 3NF, yang dimana syarat 3NF ini dia harus memenuhi dari 2NF dan dia ini tidak ada ketergantungan transitif atau atribut non-key-nya ini tidak boleh bergantung sama atribut non-key yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tabel detail transaksi 002, total ini bergantung dengan harga produk dari tabel produk 002 dan kuantitas produk, bukan langsung pada primary key. Nah, ini bisa dibilang sebagai ketergantungan transitif. Nah, untuk mencapai si 3NF ini, kita harus menghilangkan kolom total dari tabel detail transaksi 002. Nah, total ini pun juga dapat dihitung dengan rumus total sama dengan harga produk kali kuantitas produk. Lalu, total ini tidak perlu disimpan dalam basis data karena dapat dihitung dengan rumus seperti tadi, lalu dengan query seperti berikut. Sekian penjelasan dari perancangan basis data dan normalisasi data transaksi penjualan tos serba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.